Dengan menyamar sebagai Brahmana, Pandawa tinggal di Ekrat Cakra. Mereka menyambung hidup dengan meminta-minta di jalan-jalan yang telah ditetapkan untuk para Brahmana. Setelah seharian meminta-minta, mereka pulang sambil membawa makanan pemberian untuk ibu mereka. Jika mereka terlambat pulang, Dewi Kunti menjadi cemas takut kalau malapetaka menimpa mereka. Semua makanan yang diperoleh dari hasil meminta-minta oleh Dewi Kunti dibagi dua, satu bagian untuk Bima dan satu bagian lainnya dibagi berlima di antara keempat Pandawa lainnya dan sang ibu Bima putra Dewa Bayu atau angin. Dewa Angin mempunyai nafsu makan yang sangat besar sesuai dengan tubuhnya yang tinggi, gagah, dan perkasa. Sebabnya kecuali disebut Bimasena, ia juga dijuluki Werkudara, artinya perut serigala. Maksudnya beberapa pun banyak makanan yang dimakannya, perutnya selalu merasa lapar karena makanan yang mereka peroleh tak pernah cukup. Badan Bima menjadi kurus melihat itu. Ibu dan saudara-saudaranya menjadi cemas. Sesuatu hari Bima berkenalan dengan seorang pembuat kendi. Bima menyukai orang itu dengan suka menolongnya, menggali dan mengangkut tanah liat. Sebagai ungkapan terima kasih, tukang kendi itu memberinya sebuah periuk besar untuk meminta-minta. Gara-gara periuk itu, Bima menjadi sasaran ejekan dan cemoohan semua orang-orang. Pada suatu hari ketika saudara-saudaranya pergi meminta-minta, Bimasena tinggal di rumah bersama ibunya. Tiba-tiba mereka mendengar tangis pilu dari kamar pemilik rumah. Sesuatu yang menyedihkan telah menimpa keluarga itu, pikir Dewi Kunti. Ia lalu memberanikan diri menyelinap masuk, ingin mengetahui apa yang telah terjadi dan jika perlu memberikan pertolongan. Di dalam ia melihat Brahmana pemilik rumah itu sedang berbicara dengan istrinya. Brahmana itu berkata kepada istrinya, "Wahai perempuan malang dan dungu, sudah berulang kali kukatakan bahwa kita harus pergi dari kota ini selama-lamanya, tetapi engkau tidak setuju. Engkau selalu berkata bahwa engkau lahir dan dibesarkan di sini. Di sini pula orang tuamu hidup dan mati, dan di sini pula engkau ingin tinggal. Aku tak sanggup berpisah darimu. Wahai istriku, teman hidupku, dan istri dan ibu dari anak-anakku tercinta. Kau segalanya bagiku. Aku tak mungkin membiarkan engkau pergi menjemput maut, sementara aku hidup sendirian di sini. Wahai istriku, lihatlah anak perempuan kita. Pada waktu dia akan kita serahkan kepada lelaki yang pantas menerimanya. Jangan jadikan dia sebagai korban, karena dia adalah pemberian Hayang Widi untuk melanjutkan keturunan kita. Kita juga tak mungkin mengorbankan anak laki-laki kita. Bagaimana kita bisa hidup setelah mengorbankan anak-anak kita? Siapa yang kelak akan melakukan upacara kematian bagi kita dan melanjutkan keturunan kita? Engkau tidak mau mendengar kata-kataku, dan inilah buah perbuatanmu yang mengerikan. Kalau aku serahkan hidupku, anak-anak kita pasti akan segera mau karena punya gantungan hidup.
apa yang bisa kita perbuat, satu-satunya jalan terbaik adalah kita mati bersama-sama. Demikianlah kata Brahmana itu sambil menangis. Istri menjawab, aku telah melakukan kewajibanku sebagai istrimu dan ibu anak-anakmu. Aku tidak bisa melindungi mereka, tetapi engkau bisa. Ibaratnya sisa makanan yang dibuang dan disambar burung gagak rakus. Demikian pula nasib seorang janda. Dengan mudah dia menjadi mangsa lelaki hidung belang, ibarat sepotong tulang yang diperebutkan anjing. Demikian pula nasib seorang janda, dia akan menjadi permainan laki-laki jahat, diseret dari satu tangan ke satu tangan yang lain. Aku tak sanggup melindungi mereka tanpa ayah mereka. Mereka akan mati kelaparan seperti ikan di dalam kolam yang kering. Sebaiknya kita serahkan saja anak-anak kita kepada raksasa itu. Bagi wanita yang suaminya hidup, mati lebih dulu akan membuahkan keagungan. Begitu tertulis di dalam kitab-kitab suci. Ucapkan selamat jalan kepadaku. Jagalah anak-anak kita. Aku bahagia hidup bersamamu dan mengabdikan diri kepadamu dengan setia. Aku yakin aku pasti akan diterima di surga. Bagi seorang wanita yang telah menjadi istri yang baik, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Kalau aku mati, carilah istri lagi. Teguhkan hatiku dengan senyum ikhlasmu. Restui aku dan kirim aku kepada raksasa itu. Mendengar kata-kata sang Brahmana memeluk istrinya dengan penuh kasih. Ia terharu melihat keberanian istrinya. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil dan dengan susah payah berkata, wahai istriku tercinta dan teragung, aku tak sanggup hidup tanpamu. Tugas pertama seorang laki-laki yang telah beristri adalah melindungi istrinya. Aku akan dianggap lelaki durhaka yang paling hina kalau menyerahkan engkau menjadi mangsa raksasa itu. Dengan percakapan orang tuanya sambil terseduh-seduh, si anak perempuan berkata, wahai ibu dan ayah, dengarkan kata-kataku. Walaupun aku ini hanya anak kecil, lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan. Hanya aku yang pantas diberi kepada raksasa itu. Dengan pengorbanan satu jiwa, jiwaku ayah dan ibu bisa menolong yang lain. Jadikanlah aku perahu untuk membawa ayah ibu menyeberangi sungai malapetaka ini. Kalau ayah dan ibu meninggal, kami berdua akan cepat mati karena hidup sebatang kara di dunia. Jika karena pengorbanan jiwaku, keluargaku dapat diselamatkan, aku pasti bahagia.